kang kena kinaya napa niku menapa? Menika ingkang diwastani zat Allah tan kena kinaya napa menika dadosipun Gusti Allah nika mboten pareng dipun gambaraken menapa-menapa dibayangke menapa-menapa. Ngeten niku. Wonten niku wonten sejatosipun ingkang dimaksud kan Allah menika sejatosipun niku arah liring wujud wokal nggih pangeran sejati menika nggih wujud ilapi lajeng roh ilapi akhyan sabidah menika wonten yakti akhyan karya menika wejangan pesti menika. Dados teng mriku disebutke Allah Muhammad liring ya Allah ya Rasulullah mung bedane panggal. Allah menika tegese salira sayekti, tegese salira nika rasa. Wonten telanging rasa nika mapating datullah dat Rasulullah karo pan dadi siji. Mula ingkang murba wasa kita sedaya menika nggih ingkang murba langgeng namisa menika sejatosipun nukat kucing. Lajeng nganipun sifatipun nika jamal. Jamal nika ingkang ngarani, sifat jalal nika ingkang akon. Dene ingkang akon menika Allah. Menika Allah ngendika marang Rasul, yen ora ana jeneng sira, ora ana wong kang ngarani ingsun ya Allah. Sira menika dados sira kawan ingsun ku sejatose tunggal. Jadi disebut iki ingsun ya sira ya mami iku terbukaning rasaning iwang. Dados urip menika pun wonten donya akhirat menika sampun kawengku. Dados urip menika sejatosipun tunggal. Mekaten yo. Anu maksudnya ini badhe tangan. Nika wae kan ketika Mas Dino berbicara wujud ilapi ya, sama roh ilapi itu artinya apa? Dadosipun menika ingkang diwastani wujud ilapi nika warna rupa. Lajeng ingkang diwastani roh ilapi nika urip kita. Oh, Gitu. Akan ikut penjelasannya menika. berarti kalau urip kita itu bisa terhubung dengan istilahnya dengan duniawi dan spiritual. Kalau itu misalkan kita mau belajar untuk menghubungkan di konsep duniawinya, realitanya itu sebagai contohnya apa, Pak Ini? Nah, saya kedah nglampahi menika ta ingkang diwaswani hukum menika ta. Nggih. Nggih, hukum menika diwasani kan intinipun nika introspeksi. Wonten mriku disebutaken ngestusi sedulur papat. 5 pacer, 6 badan, 7 panggisangan. Maksudipun menika ingkang papat menika secara syariat kados pundi. Lajeng pancer menika keimanan, lajeng badan nika tingkah laku kita kados pundi, lajeng panggisangan menika tanggung jawab wonten ngarsanipun Gusti Allah. Menika dados intinipun hukum menika ngasah hanggu kuning raga, hanggu kuning rasa, hanggu kuning cipta. Menika maksud. Berarti mlebetipun langsung kedua sisi. Kalau kita mau memasukkan ke unsur alamnya, kita bersegama dengan air yang tadi dibilang Pak Nino hukum juga air ini kan redem dia Rendam. kadang-kadang sekalipun memusatkan untuk pusat keimanan dan keyakinan dalam diri sendiri. Nah itu nanti untuk konsep perjalanannya seperti apa ya Pak Nino? Dalam arti di situ apakah ada hal-hal yang sebelum kita hukum itu, apakah ada persiapan khusus atau itu bisa kita jalankan secara mendadak? Misal kita tiba-tiba ada keinginan, kok rasanya kok ingin
bersama dengan air atau bersama dengan air, ada harus ada persiapannya. Ya bisa dilakukan, tapi itu minim mau umpama kita ngambil Jumat ya minim harus di Jumat berturut-turut, nggak boleh lowong. Oh, Nah itu kan boleh. diulang Jumat atau Selasa Rutin. ya. Jadinya entah itu ada hujan apa tetap jalan, Tetap jalan. nggak boleh putus, nggak boleh ngulangi dari awal lagi. Oh, Gitu. iya, iya. Dan itu semacam konsekuensi. Ya. Ya, di situ kita harus bertanggung jawab dengan awal yang kita buka, harus kita tuntaskan. Dan apabila kita belum mampu untuk menjalani seperti itu, maka sebaiknya kita harus belajar untuk mengerti dulu untuk inti-inti sarinya perjalanan Banyu Mataram secara syariat. Mungkin ada lagi Mbak? Menawi hukum Pak Inu. Itu kita melawan arus atau membelakangi arus. Ya untuk baiknya kita menghadap arus. Karena menghadap arus itu mama kalau ada banjir, ada apa itu kita akan rasakan atau sampah-sampahnya pada itu kan lebih peka kita. Atau kalau kita mengukur ke tadi arus itu kurang terasa. Makanya itu intinya apa menghadap ke air ya, air ngalir. Gitu. Kalau untuk kedalaman, Ya. kedalaman secara eksternalnya itu karena kan terhubung dengan air yang mengalir. Itu kan untuk kedalamannya itu ada batasannya enggak untuk punggung? Ada, mau kalau berdiri ya seginilah pas Leher. kalau kita duduk jadi ya segini, mungkin seginilah kayaknya. Oh, seperti itu. Ya di atas pusat. Dan itu harus dilakukan secara utuh. Ya. Dalam arti utuh itu 7 kali berturut-turut di Bisa, samping ya bisa itu bisa hitungan peton. Oh, Mau peton iya, mau Mas Bobi mau Sabtu Kliwon, mau yang Ya. Sabtu kan mau 9, Kliwonnya 8 jadi 17 hari berturut-turut. 17 laku. Ya ditempuh 7 itu nggak boleh memutus. Itu kalau ngitung peton bisa juga. Berarti itu maksudnya ya juga bisa dibilang ke unsur meditasi. Ya. Jadi unsurnya yang secara ya raga, ya rasa, akhirnya menghidupkan cipta itu di arti umum itu tadi kan merasakan dingin, merasakan secara fisik juga iya, merasakan iya. itu loh. Itu seperti yang dibilang kalau hidup itu harus mampu merasakan manis, pahit, Ya. asin, asamnya itu. Ya, ya. Oh, itu seperti itu. Nah, kalau seumpama Pak Minul, kungkum itu dilakukan di tempat yang dimana ada airnya. Kalau di sungai itu kan ada sungai itu sendiri. Lalu di situ juga ada istilahnya apa itu? Belik. Lalu ada lagi yang tidak ada alirannya seperti air yang Ya. menetap di situ ya. Ya. Itu membedakan nggak untuk unsur komunikasi dengan alamnya? Ya kalau dicari sungai, Ya. yang itu sungainya jangan harus mengalir sampai ke laut. Intinya Oh. harus mengalir sampai ke laut. Kalau seperti di rumah, kalau ada tempat sendiri apa kolam itu ya, tapi khususnya di luar, banyaknya tenang, itu bisa juga. Itu mengingatkan waktu itu Nabi Adam sama Nabi Hawa pisah dari mana? Ya, misal di Padang Arafah ketemunya itu kita biar merasakan dirinya seperti apa, perpisahan itu seperti apa, ya kita bisa merasakan hal laku ya seperti hukum tadi. Oh. Jadi itu maknanya unsur urip Ya. seperti itu. Dan itu dilakukan, hukum itu dilakukan kita nggak berpakaian telanjang. Lanjang. Nah, itu tadi yang sempat mau saya Ya, tanyakan. Ya. seperti waktu kita lahir kan nggak pakai pakaian apa-apa seperti itu. Oh, jadi kalau kita telanjang
sebenarnya telanjang bulat Ya. itu kita menyesuaikan dengan keadaan kita yang asli ketika kita lahir. Ya. Itu seperti itu. Dan untuk pemilihan pencahayaan Pak Nino ini juga mungkin juga bisa berpengaruh ya. Ya. Kalau kungkum itu kan sebaiknya dilakukan di sungai yang gelap atau dilakukan di sungai yang dimana di situ ada penerangan. Meskipun Ya, itu mungkin kecil atau besar. untuk konsentrasi apapun kan lebih bagus yang agak gelap ya. Saya tidak terpengaruh ada lampu atau apa di jalan ramai kan lebih enak yang Gelap. agak gelap. Oh, Setelah itu agak kelihatan. dan itu pun sebelum dilakukan kita juga harus mengadakan istilahnya ritual dulu atau enggak? Oh iya, pasti sebelum kita turun ke sungai ya kita berdoa dulu. Oh, Ya, memohon izin. ya, ya ini nanti kembali ke masing-masing apa yang diinginkan masing-masing apa. Tapi untuk sebuah keinginan itu untuk diri sendiri. Jadi itu langsung kita interaksinya dengan alam. Ya, nah di situ kan ada mungkin seperti amalan atau mungkin bisa dibilang apa itu kan disebutkan seperti lihat insun hadis teguh banyu bumi so banyu lilo dan kumolo arane kumolo atine banyu suci dina mati banyu sakang gumawa urip ilinga sakjroning urip eling tan kena lali urip tan kena mati muluk mancur tahyane ning peparing Gusti Rasul suci ndapa suci lho sah sampurna sah sakisane. Oh. Nah kalau yang barusan bahkan Mas cerita itu kalau di unsur banyu mekar itu artinya apa? Yang mana? Yang barusan Mas Ya dibelanjakan. Tadi tingkatannya ya sudah tane ya rasa ya. Sudah mungkin ya sepuh ke atas itu sebenarnya. Oh, Yang melakukan hukum-hukum itu. oh iya. Setelah itu ada permohonan yang sepuhnya. Berarti unsur hukum itu ada tujuannya. Maksudnya ada seperti aturan juga. Tidak sembarangan hukum kan kalau di Ya. yang saya lihat itu Kan itu ada urut-urutannya mau yang di depan yang mungkin istilahnya melakukan uragan yang anu kan di belakang ada yang paling agak tinggi tingkatannya kan gitu. Mau kalau diundang kan gitu. oh gitu. Ya, kadang-kadang bisa mungkin duluan yang akan uragan dulu atau siapa nanti lain setelah itu istilahnya gantian yang tingkatan ini Oh iya. bisa seperti itu. Jadi dari situ maka akan terwujud tadi itu ya ilmu-ilmu yang ada raga, ada rasa yang itu. Jadi inti yang ditekankan di situ kan hukum itu intinya introspeksi. Oh iya. Ya, lebih ke situ. Itu wau Pak Inu ngendika mati sakjroning urip. Itu ana Pak Inu. Kok mari kita sing bau. Nggih. Oh mboten. Iling Oh. sakjroning urip, iling Nggih. tan kena lali, urip Ah, tan iya. kena pati. J, Nah, niku napa Pak Masih Inu? urip tan kena pati itu jadi rasa kita tuh harus selalu hidup terus, dihidupkan terus, harus hidup terus. Jadi diasah terus, diulang terus. Nah, itu maksudnya. Iya iya iya. Oke. Apakah itu ada hubungannya dengan istilah yang dibicarakan orang kadang yang saya dengar karena saya juga masih pemula di sini dalam arti urip ki urup gitu. Ya bisa. Itu urip-urip itu kan bisa diartikan luas juga. Karena urip itu harus nguripi sesama. Jadi bisa bilang urip itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Intinya itu urip itu. Lalu di situ bisa dimaksud urip itu tidak hanya kasih secara materi, mungkin bisa juga kita menghidupkan dengan cara omongan, mungkin sana Ya. bisa sadar itu sebenarnya itu nguripi. Gitu. Oh ya, jadi itulah apakah itukah alasannya kenapa yang dipilih air Ya. untuk media
untuk harmonisnya dengan alam itu. Karena sepertinya kan ada kesamaan, air itu juga Ya. hidupi, juga Ya, bermanfaat. dia sumber urip bahasane air tadi. Iya. Oh, seperti itu. Saya sampaikan Pak, apakah kita dengan laku hukum berpengaruh apa sih dilakoni ilmu sing kemarin Ya. dilakoni ini apa berpengaruh? Oh iya, itu sebenarnya untuk cara mengasahnya kan tidak hanya puasa, mungkin ada Senin Kemis apa, itu sebagian laku juga. Karena laku hukum ya untuk meningkatkan yang kita pelajari gitu. Jadi laku tidak hanya puasa, atau masih banyak madunya, ada yang hukum mungkin lagi pelelehan gitu apa. Karena kita ngebiar, tapi ya sing positif loh omongannya, sing murah, sing aneh-aneh, sing hal gitu. Jadi banyak laku itu sebenarnya, tidak hanya apa itu, main disebut seperti ada kosong Banyuoro, kosong Benioro, seperti kosong Aluan, kayak seperti itu banyak. Berarti itu semua harus sinkron. Ya, yang lain kita pelajari yang kita bisa jalani apa dulu ya, jadi sedikit lah semua. Ya itu. Seperti hanya ketika kita sekolah. Ya, karena kita lakukan tidak ada habisnya sampai kita ya sampai TN itu tadi. Ya semampu kita lah. Lebih becik orang ini perhatian daripada sama sekali orang. Ya. Mendingan sih mendingan. Mau tanya untuk durasinya itu berapa lama ya untuk hukum itu? Oh, itu tergantung kemampuannya masing-masing ya, minimal ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, nggak masalah itu, terserah mereka, tanya mantep tanya. Dan waktunya mulai jam berapa Ya gitu? mungkin biasanya jam 12 teng itu lah. Jam 12 malam Ya pas. ya Tank itu pas. ya pas banget kita turun. Itu banyak kali manfaatnya juga secara fisik ya, secara fisik ya utama ada Ya. karena rada kuat kan, kuat sama di secara mungkin secara kekayaan tahan tubuh ya, tubuh. ya Melatih secara ini jadi kayak pendingin ya mas ya, Iya. pikiran yang panas atau mengendalikan mungkin, emosi. ya. Nanging aparat nggih Pak Inul menawi hukum nika. Kalau kena apa dikira ular atau apa gitu. Pikiran mesti macam-macam lah. Mana ini kan artinya kita konsentrasinya yang positif dong. Yang orangnya jelek kalau pikirannya mesti nggak aneh-aneh. Mungkin nonton godong apa ubet yang utangnya di carane ulo apa pikiran sing aneh-aneh. Nah, itu kan bentuk merasa konsentrasi lah. Oh, Biar fokus apa jadi yang kita kita tuju. harus kuat ya, Ya. takat, dia ada rasa takut. Karena apa yang dikerjakan tentang ilmu kan saya sering bilang karena itu sebenarnya ojo wedi, ojo bosanan, sana harus tekun, itu sudah dilakukan. Memang paketannya gitu harus. Iya. Aneh di rasa wedi saya repot apa? Iya. Menawi saya ajrih yo tak semedi bae ngoten pripun. Ora wani kungkum gitu loh. Ya, mungkin di rumah bisa mandi di sumur tapi yang sumurnya terbuka. Tapi ya malam. Tapi yang membedakan Pak Nilo tadi kan Pak Nilo bicara soal yang di rumah kita tadi itu juga salah satu hal yang menarik. Itu kan unsurnya kan maksudnya teknisnya kan beda itu. Ya. Sebenarnya itu kan Ya. ruangnya lebih besar. Kalau di sumur itu kan nanti harus seperti apa? Maksudnya itu kita kan di rumah itu kan ada yang punya air mancur, ya pakai keran, ada yang pakai ember. Ya betul. Nah, sama dulu ya banyak mungkin tempat-tempat sumur yang tidak di dalam rumah ya terbuka. Yang dicari itu. Mungkin ya jam 12 mandi nyerek Oh, tinggal iya, itu. iya. Dulu mungkin ya 3 kali atau 7 kali. Nah, kalau untuk tes teknis Pak Inul, untuk teknisnya antara
puasa dengan kungkum itu dijalankan setelah selesai puasa, atau kungkum itu dijalankan sebelum puasa dimulai seperti yang ditanyakan Mas Arif tadi itu, atau kungkum itu bisa disamakan dengan pas kita menjalani lagu itu tadi. Ya, mungkin alangkah baiknya kalau sudah dia sedang jalani puasa, mungkin sudah mempunyai tanda fondasi atau apa, mungkin oke mas, lalu menjalankan hukum. Kalau belum sama sekali nggak ada ikut apa-apa kan ya kurang anu. Itu memang rangkaiannya gitu. Terus hubungannya Ya, seperti itu. kecuali mungkin orang nggak punya apa-apa, mungkin kita membantu hukum supaya melancarkan dia mau minta apa, kita memohonkan ada begitu. Oh. Jadi harus ada laku dulu, Iya. menjalani dulu. Dan harus ada di situ ada imamnya Imam yang imam di depan ya ya. imam. Dan enggak kan jadi buku karpe dulu orang karuan kan itu. Itu Oh. ada mungkin ada tata cara seperti tadi berdoa dulu. Ada yang mimpin. Nah, Usahane niku waktune mulai niku jam pinten niku Pak? Jam 11 bengi napa jam 10 napa? ya diusahakan bisa jam 12 tank itu kita ada turun. Oh, berarti sana jam 12 itu ya? Iya. Mulai nih hukum itu. Nah, itu ya, dari sungai yang kita dia yang mengalir ya seperti filosofi yang dulu kita pernah kita bicarakan itu bahkan yang mengalir dari air ke dari parit terus dari sungai Oh. bisa bermuas clean bisa berusaha lainnya ke lautan ya Iya. seperti itu. Nah hidupnya selaras belum kita kan gitu intinya. Karena ya introspeksi tadi diri kan kembali ke masing-masing tau. Ini kapi itu tadi. Dan itu kalau ketika kita sebelum mulai hukum ya Pak Nurul ya, kan tadi Pak Nurul bilang masing-masing orang itu kan punya tingkatan sendiri-sendiri. Iya. Itu kan dalam arti taraf yang dipelajari satu sama lain itu ada yang masih awal, pemula, lalu ada yang tingkatan kedua, ketiga, keempat. Itu ketika hukum bareng-bareng itu bersama-sama itu, apakah nanti energi yang di situ itu akan saling bersenggama atau itu akan saling malah justru bisa menyatu? Ya itu ya, tadi kan sudah ada polanya mau yang 3 kelompok di depan lalu yang paling belakang yang paling ini kan lebih tinggi. Oh, itu aturannya Ya bisa juga dipisah yang mau tingkatannya ini bareng semua. Iya. Nanti kalau sudah ini selesai baru gantian. Jadi bisa gitu. berarti itu memberikan unsur tanggung jawab ke masing-masing pelaku ya. Ya. Karena kan kalau nanti dibicarakan yang belakang itu yang agak lebih Ya. lebih banyak ilmunya, itu berarti kan untuk bertanggung jawab Ya. istilahnya harus mampu mengayomi. Itu maksudnya kan ke unsur air lagi itu Ya. tanggung jawab si sungai itu tadi. Oke, segini dulu saja. Iya.